Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adis Fatimah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project-Based Learning berbasis literasi teknologi terhadap kompetensi belajar siswa pada materi pesawat sederhana kelas 8 SMPN 9 Payakumbuh. Di mana dosen pengampu saya adalah Ibu Yurneti. Baiklah, untuk pertama yaitu saya akan membahas tentang latar belakang dari proposal saya. Yang pertama itu latar belakangnya tentang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana menurut undang-undang tersebut, pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Di mana di sini dalam sistem pembelajaran ini saya juga menyinggung tentang era revolusi industri 4.0. Di mana di sini dewasa ini dunia memasuki era revolusi industri 4.0, di mana semua kehidupan manusia berbasis pada informasi. Istilah revolusi industri ini berasal dari sebuah proyek yang dijalankan oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur, di mana pada revolusi ini dituntut adanya tingkatan keterampilan yang mumpuni bagi semua siswa, kalangan siswa, mana pada dunia kerja nanti keterampilan ini menjadi poin penting untuk mencapai suatu kesuksesan. Selanjutnya, untuk kajian selanjutnya yaitu mengenai literasi teknologi. Literasi teknologi ini sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang ini, di mana semuanya sudah canggih dan dipenuhi oleh teknologi-teknologi yang sangat canggih. Di mana yang pertama itu literasi teknologi ini berkaitan tentang literasi siswa, literasi seseorang, kemampuan seseorang untuk meliterasikan membaca sesuatu, karena itu adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita saat ini. Di mana minat literasi siswa itu sangat rendah, di mana siswa itu lebih cenderung menggunakan teknologi yang mereka punya, lebih cenderung untuk ke hobi mereka ataupun hal-hal yang cenderung menyinggung persenang-senangan. Di mana literasi teknologi ini dituntut siswa untuk mampu mencari, mengkaji hal-hal yang berasal dari internet yang seharusnya mereka gunakan dengan baik. Internet ini memiliki sisi positif dan negatifnya tentu saja. Jika kita mampu untuk menggunakan internet ini lebih baik, lebih positif, tentu saja kita bisa memanfaatkannya lebih baik dan kita mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik dari internet ini. Nah, disinilah siswa lebih cenderung menggunakan internetnya untuk kegiatan media sosial atau kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Disinilah disinggung literasi teknologi masih rendah, di mana siswa lebih cenderung menggunakan internet untuk hobi-hobi yang kurang bermanfaat saja. Selanjutnya latar belakangnya itu mengenai pembelajaran IPA, di mana usaha dalam pembelajaran IPA ini hakikatnya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk memahami alam sekitar secara ilmiah. Selanjutnya yaitu menyinggung tentang kompetensi belajar siswa, di mana kompetensi yang dituntut di sini adalah kompetensi sikap, pengetahuan, dan kompetensi keterampilannya. Di mana di zaman saat ini di lapangan kompetensi siswa ini sangat rendah, baik kompetensi pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Baiklah, selanjutnya saya dari latar belakang ini berdasarkan observasi didapatkan, di mana yang pertama itu proses pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana di dalam kelas itu guru masih cenderung untuk menjelaskan dan membuat siswa terlihat lebih pasif. Selanjutnya, rendahnya literasi teknologi siswa seperti yang saya singgung sebelumnya. Selanjutnya itu peserta didik sulit tertarik pada pembelajaran, di mana pembelajaran cenderung membosankan dan pembelajaran lebih berpusat kepada guru. Inilah yang membuat pembelajaran di mana hanya ceramah menjelaskan dan kurang cenderungnya siswa untuk tertarik pada pembelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian peserta didik berpusat pada hasil belajar tanpa mempertimbangkan proses dan sikap ilmiahnya. Di sini peran penting yaitu mempertimbangkan bagaimana proses pembelajaran oleh peserta didik ini, karena hasil jika penilaian hanya cenderung pada hasil pembelajaran, saya rasa itu akan kurang efektif. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik yang masih tergolong rendah. Baiklah, selanjutnya pada latar belakang ini ditemukannya masalah, yaitu masalah-masalah yang saya sebutkan di atas tadi, sehingga saya memiliki pada proposal ini memiliki solusi, yaitu penggunaan model pembelajaran project-based learning berbasis literasi teknologi terhadap kompetensi belajar siswa pada materi pesawat sederhana kelas 8 SMPN 9 Payakumbuh.
Selanjutnya yaitu dari sana didapatkan identifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu proses pembelajaran masih berpusat pada guru, rendahnya literasi teknologi siswa, kompetensi pengetahuan sikap dan keterampilan siswa tergolong masih rendah, dan juga terakhir yaitu kurangnya variasi dalam model pembelajaran dalam memahami suatu materi pembelajaran. Selanjutnya dari identifikasi masalah ini didapatkan pembatasan masalahnya. Saya akan membatasi permasalahannya di sini, yaitu yang pertama yaitu model pembelajaran yang akan digunakan adalah model pembelajaran project based learning yang dilakukan berbasis pada literasi teknologi. Selanjutnya yaitu kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya materi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu materi pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu didapatkan perumusan masalahnya di sini, yaitu apakah terdapat pengaruh positif penerapan model pembelajaran PJBL berbasis literasi teknologi terhadap kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa pada materi pesawat sederhana kelas 8 SMPN 9 Payakumbuh. Selanjutnya dari perumusan masalah ini saya mendapatkan tujuan masalahnya, yaitu mengenai untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran PJBL terhadap kompetensi pengetahuan sikap dan keterampilan siswa pada materi pesawat sederhana kelas 8 SMPN 9 Payakumbuh. Selanjutnya penelitian saya ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama manfaat bagi peneliti, di mana manfaat bagi peneliti ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang berharga bagi peneliti. Selanjutnya manfaat bagi guru, yaitu untuk menjadi masukan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan kompetensi belajar siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi sekolah, di mana nantinya menjadi masukan bagi sekolah dalam peningkatan proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang mengenai kajian teori dari penelitian ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu belajar. Belajar adalah usaha seseorang untuk memperoleh perubahan, di mana perubahan ini mengenai tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Perubahan itu bersifat relatif, konstan, dan berbekas. Belajar ini tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, persepsi, dan juga kesenangan atau minat, serta penyesuaian sosial terhadap keterampilan dan cita-cita dari seseorang yang belajar. Selanjutnya, di sini akan menyinggung tentang bagaimana itu pembelajaran IPA. Hakikat dari ilmu pengetahuan alam ini memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena kehidupan kita sangat tergantung dari alam. Zat terkandung di alam dan jenis segala yang terjadi di alam. IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam secara faktual, baik berupa kenyataan ataupun kejadian yang memiliki hubungan sebab akibat. Selanjutnya disinggung juga di sini pada kajian teori saya itu mengenai model project based learning. Model pembelajaran project based learning ini memiliki pembelajaran berbasis proyek yang tugasnya terstruktur, di mana merupakan pendekatan pembelajaran komprehensif di mana lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk pendalaman materi suatu mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya, di mana di sini akan dituntut juga mengenai literasi teknologi dari siswa tersebut, di mana nantinya pembelajaran project based learning ini tidak hanya pada ide-ide yang muncul saja di kepala ataupun dari hal-hal yang dibaca dari buku, diharapkan juga nanti akan menyinggung tentang bagaimana kemampuan literasi teknologi dari siswa tersebut, di mana dia bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan tersebut merupakan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik tersebut, di mana materi yang akan disinggung dalam model pembelajaran pada kajian teori ini yaitu materi pesawat sederhana. Baiklah, selanjutnya dari penelitian ini penelitian relevan sebelumnya yang telah dikaji yaitu oleh Syam AN tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Project Based Learning terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas 7 MTS Madani Alauddin Pau. Dan selanjutnya dari penelitian dari Nurmalai tahun 2016 juga yang berjudul Pengaruh Model Project Based Learning terhadap Kemampuan Analisis pada Konsep Protista. Baiklah, selanjutnya pada kerangka konseptualnya.
Di mana kelas konseptual ini nanti saya akan melakukan pembelajaran IPA siswa kelas 8, di mana pertama yaitu di kelas eksperimennya. Di kelas eksperimen ini akan menerapkan pembelajaran dengan PJBL berbasis literasi teknologi, lalu didapatkanlah hasil kompetensi belajar siswa ini. Selanjutnya yaitu di kelas kontrolnya, pembelajaran dengan PJBL juga, namun tidak menggunakan literasi teknologi, lebih cenderung pada ide-ide siswa itu sendiri ataupun menggunakan literasi bersumber lain, misalnya buku. Dan juga nanti akan diukur bagaimana kompetensi belajar siswa. Nanti akan dilakukan perbandingan antara pembelajaran dengan PJBL berbasis literasi teknologi dengan pembelajaran dengan PJBL yang biasa. Selanjutnya dari jenis penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen, di mana populasinya adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 90, dan juga sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian, yaitu kelas eksperimennya. Untuk prosedur penelitiannya, di mana yang pertama yaitu akan dilakukan observasi, menganalisis masalahnya terlebih dahulu. Selanjutnya penyusunan dan pembuatan instrumen untuk kelas-kelas yang akan digunakan nantinya, dan juga uji coba dan revisi dari prosedur penelitian ini. Selanjutnya yaitu akan terbagi atas dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kedua kelas kontrol, di mana kelas eksperimen ini pelaksanaannya dengan menggunakan PJBL berbasis literasi teknologi. Selanjutnya akan dilakukan setelah pembelajaran dilakukan, akan dilakukan observasi. Selanjutnya untuk kelas kedua yaitu dilakukan untuk kelas kontrol, di mana pelaksanaannya itu pada kelas kontrol dengan menggunakan PJBL biasa tanpa berbasis literasi teknologi. Setelah itu akan dilakukan observasi juga. Dan setelah didapatkan hasil observasi, akan dilakukan pengolahan data dan pembahasan sehingga didapatkan kesimpulan dan pelaporan nantinya untuk hasil dari penelitian ini. Selanjutnya untuk instrumen penelitiannya, untuk observasi kelompok pembelajaran siswa ini diberikan nantinya pada siswa pedoman observasi yang akan digunakan untuk instrumen penelitiannya, dan juga dari pedoman observasi ini diketahuinya kompetensi belajar siswa nantinya. Selanjutnya untuk teknik analisis data akan terbagi 3, yaitu menilai kompetensi belajar siswa. Akan dilakukan analisis data mengenai pertama uji normalitas, kedua tentang uji homogenitas, dan ketiga menggunakan uji hipotesis. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai proposal penelitian ini. Jika kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.